balik lagi bersama gue Alex, dan hari ini gue mau menjawab banyak banget permintaan dari Kawahara Riders yang masuk ke direct message Instagram kita dan beberapa platform lainnya mengenai CRF 150 yang ternyata masih kurang power nih saat udah dipakai adventure atau dijadikan supermoto. Nah, hari ini gue mau bawain kalian paket dasar yang paling gampang, yang paling murah atau terjangkau, yaitu parts-parts kecil, per, knalpot, dan lainnya yang bakal nanti dibahas oleh mekanik andalan Kawahara juga, yaitu Bang Gopin dan juga Mas Gugun. Boleh, Bang Gopin? Bang Gopin, saya minta tolong banget nih, hari ini kita mau menjawab pertanyaan dari Kawahara Riders mengenai motor CRF ini. Tolong dipandu dan dijelaskan mulai dari cara pasangnya dan hasilnya nanti ya. Oke. Siap. Kalau hal itu mungkin bagi kita hal yang sangat biasa banget ya, dan gitu. pastinya tidak akan memerlukan kesulitan untuk memasangnya. Oleh karena itu, bagi teman-teman semua yang ingin motor Honda CRF 150-nya walaupun standar tapi butuh peningkatan performa, ikuti terus video ini, nanti akan saya tuntun apa aja barang-barang yang akan saya pasang di sini dan kita lihat nanti hasilnya yang begitu luar biasa. Oke, ikutin terus. Oke, kali ini kita akan memasangkan barang-barang Kawahara untuk Honda CRF 150. Di tangan saya punya per klep high performance untuk Honda CRF 150. Kita udah siapkan mesinnya, nanti akan kita kasih tutorial cara pemasangannya. Ya, langkah pertama kita siapkan kunci T10 untuk membuka kop head dari si Honda CRF 150 ini. Ya, kita buka 2 baut saja. Nah, nanti akan terlihat seperti ini penampakannya. Nah, kemudian untuk pemasangan per klep kita lanjutkan untuk mengetopkan si cam untuk membongkar si head itu sendiri. Ini kenapa harus ditop dulu nih Mas Gugun nih? Biar tahu kita posisi pistonnya di posisi atas. Oh iya, jadi nanti posisi klep pun sedang istirahat berarti ya. Tidak ada salah satu per klep yang bekerja. Ya, Oke, jadi begitu guys. Untuk membuka gear sentrik pada camnya, kita siapkan kunci L4 T8 ya, atau T8 untuk membuka gear sentriknya. Nah, ya, jangan lupa kendorkan juga tensioner ya, tensioner rantai ketengnya, agar si rantai keteng kendor dan mudah untuk melepaskan gear sentrik itu sendiri. Oke, Mas Gugun, mantap. Lanjut untuk pembukaan kop head itu sendiri kita gunakan kunci T12. Ada berapa Mas di situ Mas? Ada 4, Ada 4 ya? T10 Oke. buat yang panjang. Kita butuh juga T10 untuk membuka side blocknya ya, yaitu baut 10. Nah, ini udah terbuka, ini dia. Kemudian baru kita buka si baut head itu sendiri. Ada 4 buah baut di sini, kita buka menggunakan kunci shock 12. Ya, pelan-pelan Mas. Oke. Nah, kenapa menyilang Mas bukanya Mas? Biar nggak miring bukannya. Oh iya. Nah, tuh tips juga kawan-kawan. Jadi kalau untuk membuka baut-baut head ya, itu alangkah baiknya dibuka secara miring, dan juga nanti saat kebalikan pemasangan juga harus begitu ya Mas? Iya. Oke. Di silang masangnya. Biar dia rapatnya merata. Oke. Apa nanti perlu kunci torsi Mas? Ada. Siap. Itu akan lebih sempurna lagi. Setelah baut 4-nya terbuka, nah, nanti kita udah tinggal angkat si kop head ini sendiri ya. Kita angkat perlahan, nah, seperti ini. Iya, nah, sudah terlihat penampakan headnya. Ini dalam kondisi standar ya. Head klep standar dan juga per klep standar. Nah, nanti kita akan membukanya untuk pemasangan per klep Kawahara ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuka camshaft-nya itu. Silakan Mas Gugun. Kita buka camshaft-nya. Di sini menggunakan kunci T10 ya. Oke. Iya. Nah, terbuka sudah. Oke. Di sini kita akan bagaimana caranya untuk memasang per klep Kawahara di head standar Honda CRF 150 ini. Bagi kalian nih, kita kasih tips ringan saja. Bagaimana sih membongkar pasang per klep
apabila kalian belum memiliki alat spring valve remover. Nah, begini caranya. Kita siapkan lap untuk pengganjal si payung klep itu sendiri, agar nanti pada saat ada tekanan dari per klep, dia tidak memukul dasar atau lantainya ya. Ya, di sini udah kita siapkan, udah kita lepas dari head standarnya, per klep standar itu. Kita ukur berapa tingginya ya yang pertama. Tinggi per standar 38. Oke, 38 mili ya. Dan tinggi dari per Kawahara ya sama 38 juga. Nah, ini gimana nih kalau dia sama tingginya nih Bang Gugun? Jadi kalau sama-sama tinggi 38 itu kita nggak perlu ngerubah ganjelan-ganjelan di ini apa tatakannya. Iya. Oke. Jadi pemasangan tuh sangat mudah. Jadi kita bener PNP kawan-kawan. Jadi begitu lepas yang standar, pas yang Kawahara, kita tinggal pasang plug, tidak perlu merubah dudukannya ataupun mengganjal-ganjal ring dan sebagainya. Nah, terus gini Bang Gugun, tingginya sama. Oke, jadi mempermudah pemasangan ya, tanpa rubahan. Nah, kedua bedanya apa lagi dong? Per klep dari Kawahara ini dia lebih keras, terus jarak pernya dia lebih jauh. Lebih keras ya, benar. Jadi kalau pas buat noken as yang lipnya tinggi-tinggi itu dia masih bisa belum floating nantinya. Oh iya, jadi begitu. Nah, perbedaannya terletak yang kedua adalah jarak renggang ulir pernya kawan-kawan gitu. Jadi yang punya Kawahara, dia punya jarak ruang ulir yang lebih luas, lebih lebar. Otomatis kalau kalian memakai cam racing, seperti contoh sekarang kita pasang cam Kawahara, dijamin motor kalian tidak akan floating ataupun si spring ini tidak akan saling bertemu karena jaraknya sudah lebih renggang dari yang standarnya. Dan kedua, kekerasannya jadi lebih keras dari standarnya. Nah, berarti kalau dia lebih keras dari standarnya, apa sih fungsi per lebih keras itu, Bang Gugun? Dia kalau pernya lebih keras itu bisa nahan kebocoran saat motor kompresinya tinggi itu. Kita ganti kompresi tinggi itu, dia bisa nahan buat kebocoran. Oh iya, begitu kawan-kawan. Untuk pemasangan, kita hanya membutuhkan T12 dan kain lap seperti ini. Tujuannya kain lap adalah untuk menahan si kuku klep agar tidak terlontar atau terlepas saat kita menekan si per klep itu sendiri. Silakan Om Gugun. Iya, seperti itu. Mudah bukan kawan-kawan? Kalian pasti bisa sendiri di rumah. Oke, kita lanjut sekarang untuk pemasangan camshaft Kawahara untuk Honda CR-V 150. Di sini saya udah pegang barangnya. Yang tangan kiri saya adalah standarnya. Ya, standarnya ini yaitu bawaan motor. Adapun cara pasangnya memang agak rumit, tapi kita hanya minta tolong tukang bubut untuk melepaskan si adaptor gear sentriknya seperti ini. Adaptornya ini akan kita lepas beserta bearingnya. Nah, kita lepas pula, nanti akan kita pasangkan di cam Kawahara kita. Nah, ini dia hasilnya setelah kita lepas. Ini cam standarnya yang udah kita lepas, si bearing dan adaptor gear sentriknya. Nah, tadi seperti ini. Tadi sudah kita press sendiri di Kawahara ya, kita punya mesinnya. Dan apabila kalian mungkin di bengkelnya belum punya alat press seperti kami, saran saya ke bengkel bubut terdekat saja untuk pemasangan si adaptor ini. Nah, top ini pastikan sejajar. Ini dia topnya. Top si adaptor harus sejajar dengan top cam itu sendiri. Nah, dengan demikian dipastikan saat kalian masang camnya di head kalian, otomatis topnya pun akan mengikuti top standar dari cam itu sendiri. Oke, langsung aja kita mau pasang cam yang sudah kita siapkan tadi. Adapun di sini kami di Kawahara akan memasangnya dengan menggunakan alat-alat seperti ini, dial ya, Menggun? Iya. Oke, kita menggunakan dial, gas segala nanti. Tujuannya buat apa sih pasangnya kok pakai dial segala nih, Bang Gugun? Biar presisi in-close sama X-nya, angka-angkanya kan biar lebih terbaca ya, dan lebih akurat pasti ya. Oh, begitu. Nah, tapi untuk kalian yang nanti mungkin di bengkel atau di rumah kalian yang belum memiliki alat seperti kami seperti ini, saya sarankan boleh juga memasangnya secara manual tanpa alat-alat dial gauge ini, asalkan kalian mengikuti top standar dari cam kami ini.
maka dipastikan si overlap ataupun tinggi durasi dan sebagainya tidak berubah sehingga aman di klep kalian. Kita ngencenginnya pakai torsi di iya. 200 Nm. Untuk motor Honda ini, jadi kalau Mas Gugun biasa pakai tekanan torsinya di 200 Nm. Ya. Nah, seperti itu kawan-kawan. Kalau kalian punya kunci torsi seperti ini, angka torsinya main di angka 200 Nm ya. Lagi. Ya, sekarang kita udah ke tahap ini, yaitu sudah menggunakan busur-busur dial oleh Bang Gugun yang sudah kita rakit. Sekarang kita tanya bagaimana sih cara mengukurnya cam Kawahara ini. Silakan Bang Gugun. Pertama kita lihat 1 milinya dulu yang X buka yang dulu X dulu ya. Ya. Nah, berarti kita lihat bukaan klep yang X-nya. Oke, yang 1 mili Bang Gugun ya. Nah, berapa angkanya? Ini ada di 55. Oke, jadi sentuhan buka di X-nya kawan-kawan di 1 milinya di angka 55 derajat ya. Dan BDC-nya 529. Oke, ya lanjut Bang Gugun. Kita lihat overlap-nya. Oh, kita langsung ke overlap ya. Iya. Nah, overlap itu adalah tinggi bukaan kedua klep ya saat piston di atas juga nih. Nah, takutnya mentok atau tidak di sini kita lihat. Berapa sih tinggi overlap dari cam Kawahara ini? Berapa Bang Gugun? Overlap-nya 270. 270. Itu untuk yang apa nih? Yang X. Punya X. Ya. Oke, yang X-nya 2,7 mm berarti. Nah, yang in-nya Bang Gugun? Taruh 1 mili X dulu ya, satu-satu Oke. ya. Oke. 1 mili yang kecilnya 25. Oh, di 25. Iya, 1 mili tutup. Oke, berarti di X angka tutupnya di 25. Lanjut Bang Gugun. Untuk klipnya 9,13. Oke, lip tertinggi dari cam X Kawahara ini adalah 9,13 mm. Wow, lumayan tinggi juga ya. Iya. Nah, pastinya motor kebut juga nih. Baca profil cam yang in-nya kawan-kawan. Ini dia. 1 milinya dia di 54. Oke, sentuhan bukan 1 mili di profil in-nya di angka 54 derajat. Oke. Lanjut Bang Gugun. BDC-nya di 51. BDC-nya di 51. Oke, lanjut. Satu milinya 27. 1 mili tutup. Menutup ya? Oke, berarti nutupnya di 27 derajat. Nah, lanjut lagi Bang Gugun. Di lipnya berapa nih yang in? 29. 2,9 ya. Nah, berarti overlap in-nya itu di 2,9 mm. Nah, Lipnya 90. nah, lipnya yang in 9 mm, Bos. Wah, ini kencang banget nih motor. Pastinya pasukan bahan bakarnya akan lebih banyak nih masuknya, deres banget nih. Nah, kawan-kawan, baru aja kita mendial ini ya, dituntun sama Bang Gugun. Sekarang kita tanya hasil angka-angka dari dialan kita tadi untuk cam Kawahara. Berapa Bang Gugun? Untuk cam Kawahara K1 ini yang in durasinya di 261 derajat sama LC-nya 103. Yang X-nya 259 derajat sama LC-nya di 106. Ya, sekarang kita lanjut untuk pemasangan per kopling Kawahara di motor ZX150 ini.
Membukanya kita silang juga. Ya. Kita buka per standar bawaan motornya nih. Oke. Ya. Kita ambil contoh. Nah, di sini saya udah pegang barang Kawahara, per kopling Kawahara yang kita pasang di Honda CR-V ini. Nah, pertama kita akan ukur dulu apa sih bedanya dengan per originalnya ya. Nah, kita sudah siapkan. Sekarang kita ukur. Oke. Yang pertama tingginya ya. Tinggi dari yang standar adalah 40 mm. Nah, kemudian yang punya Kawahara di sini lebih tinggi, yaitu 48 mm. Nah, seperti ini. Nah, dia terlihat lebih tinggi. Nah, kalau lebih tinggi berarti efeknya apa nih, Bang Ugun? Dia jadi cengkaman kampas koplingnya itu lebih kuat. Dia nggak gampang selip kopling. Oh, begitu. Pastinya akan jadi lebih keras karena lebih tinggi ya. Ya, sekarang kita pasang. Pemasangannya gampang banget ya, karena hanya mengikuti cara pasang yang standar sama. Jadi tinggal PNP aja. Nah, baru saja telah kita selesaikan ya mesin serep 150 ini. Telah kita pasangkan part-part Kawahara. Yang pertama yaitu camshaft Kawahara K1, yang kedua yaitu per klep Kawahara High Performance, dan yang ketiga adalah per kopling Kawahara. Let's go, kita langsung pasang di motornya kembali dan kita buktikan performanya. Seperti biasa, untuk membuktikan kalau misalkan part ini benar ada efeknya, kita harus naik ke mesin dyno. Nah, percaya dong kalian, setelah udah dites, semudah itu kita mendapatkan 3,3 HP hanya dari parts yang sangat simple. 3 parts yang harus kalian dapatkan, ini must have banget nih. Mulai dari per kopling, per klep, camshaft, dan juga knalpot racing untuk CR-V dari Kawahara Racing. Nah, tapi kalau angka 3,3 horsepower itu masih belum cukup buat kalian, tunggu di seri selanjutnya, kita akan bahas motor ini dan kita akan tingkatkan motor ini menjadi 191 cc dengan paket bore up Kawahara. Oke, see you guys in the next video. Bye-bye.